Terkadang, hidup terasa seperti gelombang yang terus menghantam. Kita berlari, berusaha, dan menghadapi banyak hal di luar kendali, sambil berharap dunia berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun, dalam perjalanan itu, ada satu kenyataan yang tak bisa dihindari, emosi kita sendiri, terutama kemarahan, sering menjadi musuh terbesar. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan dunia, tapi kita dapat mengendalikan reaksi kita. Bayangkan bara api yang kita pegang di tangan. Saat kita mencoba melemparkannya pada orang lain, justru diri kita sendiri yang lebih dulu terbakar. Sama halnya dengan kemarahan. Setiap ledakan emosi yang tidak dikelola hanyalah membakar kedamaian dalam diri kita. Sementara dampaknya pada orang lain seringkali lebih kecil daripada yang kita bayangkan. Hari ini, mari kita belajar menenangkan api itu, memahami dirinya, dan menemukan kekuatan dalam ketenangan batin. Dalam dunia modern yang dibangun di atas koneksi digital, marah menjadi emosi yang paling cepat menyebar, lebih cepat daripada kabar baik, lebih kuat daripada logika. Media sosial, yang awalnya diciptakan untuk mendekatkan manusia, kini sering menjadi ruang di mana kemarahan tumbuh subur. Satu komentar yang menyinggung, satu opini yang tidak sejalan, atau sekadar perbedaan kecil dalam sudut pandang, mampu memantik api yang berkobar luas. Anehnya, dalam setiap percikan itu, yang paling dulu terbakar bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Ketika seseorang menulis komentar dengan amarah, jantungnya berdebar lebih cepat, napasnya pendek, pikirannya bergejolak, tubuh bereaksi seolah menghadapi ancaman nyata, padahal lawannya hanyalah huruf-huruf di layar. Marah di dunia maya adalah bentuk ilusi. Kita merasa sedang menyerang seseorang di luar sana, namun sebenarnya sedang menyalakan bara di dalam dada. Tidak ada lawan yang benar-benar mendengar nada suara kita. Tidak ada tatapan mata yang bisa menenangkan. Tidak ada ruang untuk jeda. Yang tersisa hanyalah gema kemarahan yang memantul di balik layar dan kembali menghantam kita dengan rasa lelah, sesal, atau bahkan hampa. Media sosial menciptakan jebakan emosional yang halus. Ia menawarkan ruang untuk ekspresi, tetapi tanpa batasan yang menyehatkan. Setiap notifikasi menjadi pemantik kecil yang siap membakar. Jumlah like yang kurang, komentar yang mengandung kritik, atau unggahan orang lain yang tampak lebih bahagia. Semua itu menekan tombol emosi yang paling rapuh dalam diri manusia. Kebutuhan untuk diterima, diakui, dan dianggap benar. Maka, banyak orang tidak sadar sedang hidup dalam siklus marah yang tidak pernah usai. Marah karena diserang, marah karena tidak didengar, marah karena tidak cukup sempurna di mata orang lain. Namun, sejatinya, amarah yang dipelihara di ruang digital tidak pernah mengenai sasaran seperti yang diharapkan. Ia tidak menyadarkan orang lain, tidak menegakkan kebenaran secara bermartabat, tidak pula memperbaiki keadaan. Yang terjadi hanyalah pertukaran panas antara dua hati yang sama-sama lelah. Sementara itu, algoritma terus bekerja diam-diam, memperlihatkan lebih banyak hal yang memancing emosi. Karena kemarahan ternyata lebih menguntungkan daripada kedamaian. Dunia maya tumbuh di atas bara emosi manusia yang tidak selesai berdamai dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, kita perlu menyadari bahwa mengendalikan marah di media sosial bukan soal menahan diri agar terlihat tenang, melainkan upaya menyelamatkan diri dari pembakaran yang perlahan namun pasti. Marah di ruang digital tidak akan pernah mampu membakar orang lain tanpa lebih dulu menghanguskan jiwa sendiri. Maka, sebelum jari menekan tombol kirim, barangkali perlu kita bertanya, apakah kata-kata ini akan menerangi atau justru membakar? Sebab dalam dunia yang begitu bising oleh opini, orang yang mampu menenangkan diri adalah mereka yang benar-benar memahami kekuatan api dan memilih untuk tidak menyalakannya. Sembarangan, hidup di kota besar seringkali terasa seperti berlari tanpa garis akhir. Jalanan yang padat, suara klakson yang tak henti, wajah-wajah tergesa di setiap sudut. Semuanya membentuk ritme kehidupan yang cepat dan menekan. Di tengah hiruk-pikuk itu, manusia modern seolah dipaksa terus berfungsi, terus produktif, terus kuat. Namun di balik citra tangguh yang dipamerkan, tersimpan amarah yang mengendap, amarah yang lahir dari kelelahan, ketidakpuasan, dan tekanan yang terus menumpuk tanpa sempat diurai. Marah menjadi bentuk pelarian yang tak disadari. Ia muncul di kemacetan ketika seseorang menyerobot jalur, di ruang kerja ketika atasan menambah beban tanpa apresiasi, atau di rumah ketika energi yang tersisa hanya cukup untuk diam, tapi pikiran tak mau berhenti berisik. Kemarahan itu tidak selalu meledak dalam bentuk teriakan. Kadang ia hadir sebagai wajah murung, nada bicara yang dingin,
atau sikap defensif yang konstan. Ia menyusup perlahan, seperti asap yang menyesakkan ruang batin, hingga suatu hari berubah menjadi ledakan besar yang tak lagi bisa dikendalikan. Tekanan hidup urban menciptakan paradoks emosional. Semakin manusia berusaha terlihat berhasil, semakin tinggi pula risiko terbakar oleh emosi sendiri. Keinginan untuk hidup layak berubah menjadi tuntutan yang menekan. Pekerjaan yang seharusnya menjadi sarana aktualisasi malah menjadi sumber frustrasi. Hidup terasa seperti perlombaan di mana semua orang berlari, tapi tak ada yang benar-benar tahu kemana garis finishnya. Dalam keadaan seperti ini, marah menjadi satu-satunya cara tubuh memberitahu, aku lelah. Namun, karena kita terbiasa menutupinya dengan kesibukan, amarah itu terus terakumulasi, memanaskan diri dari dalam. Yang tragis, amarah itu seringkali salah sasaran. Kita marah pada orang yang sebenarnya tidak bersalah, pasangan, teman, atau bahkan diri sendiri. Kita marah bukan karena mereka berbuat salah, melainkan karena kita tidak punya ruang untuk bernapas, tidak punya waktu untuk benar-benar merasa. Marah menjadi reaksi spontan atas dunia yang terus mendesak, bukan refleksi sadar atas keadaan yang ingin diperbaiki. Dan disinilah letak bahayanya. Amarah yang tidak dipahami akan mencari jalan keluar dengan cara apapun, meski harus melukai. Dalam situasi seperti ini, mengendalikan marah bukan berarti menekan emosi sampai mati rasa, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk memahami sumbernya. Mungkin yang dibutuhkan bukan pelampiasan, tapi jeda, bukan teriakan, tapi diam yang penuh kesadaran. Dunia modern memuja kecepatan, tetapi penyembuhan hanya datang lewat perlambatan. Seseorang baru bisa benar-benar tenang ketika ia berhenti berusaha menaklukkan dunia luar dan mulai menata dunia dalam dirinya. Marah karena tekanan hidup urban ibarat memegang bara dengan tangan sendiri. Kita ingin melemparkannya pada keadaan, tapi panasnya lebih dulu melukai diri. Maka, barangkali kebijaksanaan sejati bukan ditemukan di puncak pencapaian, melainkan dalam kemampuan menenangkan diri di tengah kekacauan. Sebab pada akhirnya, kota akan tetap bising, pekerjaan akan tetap menumpuk, dan dunia akan tetap menuntut banyak hal. Yang bisa berubah hanyalah cara kita memeluk ketenangan di tengahnya, agar api yang ada di kepala tidak menjelma menjadi kebakaran yang melahap seluruh jiwa. Di zaman modern ini, suara keadilan menggema di berbagai sudut dunia, di jalanan, di ruang rapat, di media sosial, dan bahkan di percakapan sehari-hari. Manusia semakin sadar akan hak, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Semangat untuk memperjuangkan kebenaran menjadi napas baru bagi generasi yang tidak ingin diam. Namun di balik idealisme yang membara, sering tersembunyi satu bahaya yang halus. Kemarahan yang tidak diolah. Dalam banyak perjuangan, marah menjadi bahan bakar awal. Tetapi bila tidak dijaga, ia dapat berubah menjadi api yang membakar tujuan itu sendiri. Kemarahan sosial seringkali lahir dari rasa tidak adil, dari sistem yang timpang, dari suara yang dipinggirkan, dari luka sejarah yang tak kunjung pulih. Ia bukan tanpa alasan. Marah karena ketidakadilan adalah bentuk kesadaran moral, tanda bahwa hati manusia masih peka terhadap penderitaan orang lain. Namun ketika kemarahan menjadi satu-satunya tenaga penggerak, aktivisme kehilangan arah. Ia berubah dari gerakan pembebasan menjadi ajang saling menyerang. Ketika fokus beralih dari memperbaiki keadaan ke menghancurkan lawan, maka perjuangan itu tak lagi berakar pada cinta, melainkan pada dendam yang menyamar sebagai keadilan. Kita melihat fenomena ini di mana-mana. Di media sosial, tagar perjuangan seringkali diiringi oleh caci maki. Diskusi yang seharusnya membuka wawasan berubah menjadi medan perang. Opini di ruang publik, perbedaan strategi dianggap sebagai pengkhianatan. Kritik disamakan dengan permusuhan. Semangat kolektif yang seharusnya menyatukan malah terpecah oleh ego masing-masing pihak. Ironisnya, semua merasa benar, semua merasa paling peduli. Padahal, dalam gelombang marah yang begitu besar, kebenaran sering tenggelam di antara gelombang suara yang ingin menang sendiri. Marah memang memberi tenaga, tetapi ia tidak memberi arah. Ia bisa mendorong seseorang untuk bertindak cepat, namun tidak menjamin tindakan itu bijak. Disinilah pentingnya keseimbangan antara semangat dan ketenangan, antara keberanian dan kebijaksanaan. Aktivisme yang berangkat dari cinta, cinta pada sesama manusia, pada keadilan yang sejati, akan melahirkan perubahan yang lebih tahan lama. Sebab cinta membangun, sementara marah menghancurkan. Ketika kita marah tanpa arah, kita hanya menjadi cermin dari sistem yang kita benci. Penuh kebisingan, tanpa kedalaman. Menahan marah bukan berarti menyerah pada ketidakadilan, melainkan
menjaga agar api perjuangan tidak menghanguskan diri sendiri. Aktivis yang bijak tahu kapan harus berteriak dan kapan harus diam untuk mendengar. Ia tidak terbakar oleh semangatnya, melainkan menggunakannya untuk menerangi jalan yang panjang. Keadilan tidak lahir dari ledakan emosi, tetapi dari konsistensi dan kejernihan hati. Akhirnya, kita perlu bertanya, apakah perjuangan kita hari ini digerakkan oleh cinta atau oleh kemarahan yang tak selesai? Sebab bila marah menjadi satu-satunya bahasa, maka perubahan yang lahir darinya akan mewariskan pola yang sama. Kekerasan dibalas dengan kekerasan, luka diganti dengan luka baru. Aktivisme sejati seharusnya melampaui itu. Ia bukan tentang membakar yang salah, tetapi tentang menyalakan cahaya di tengah gelap. Dan hanya mereka yang mampu menjaga apinya agar tetap hangat, bukan membara, yang benar-benar mampu menuntun dunia menuju perubahan yang bermakna. Tempat kerja modern sering dipandang sebagai arena untuk membangun karya, mengukir prestasi, dan menorehkan identitas profesional. Namun di balik rapihnya rapat, rencana strategis, dan target yang menantang, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka berada dalam lingkaran toksik yang perlahan menyusup ke setiap aspek hidup. Lingkaran ini tidak selalu berupa kekerasan fisik atau intimidasi yang kasat mata. Ia sering hadir dalam bentuk kata-kata yang menusuk, tatapan yang menghina, atau bahkan diam yang menghakimi. Dan di tengah semua itu, kemarahanlah yang paling sering dipelihara. Tanpa disadari merusak diri sendiri lebih dari yang kita kira. Marah di lingkungan profesional bukan sekadar reaksi spontan terhadap kesalahan atau ketidakadilan. Seringkali ia adalah akumulasi dari tekanan yang tidak tertangani. Beban kerja yang berlebihan, ekspektasi yang tak realistis, persaingan yang terus membayang, dan ketidakmampuan atasan atau rekan untuk menghargai usaha. Dalam situasi seperti ini, seseorang mudah tersulut. Satu komentar sarkastik, satu proyek yang diabaikan, atau bahkan kesuksesan rekan yang dipuji, bisa menjadi pemicu kemarahan yang tampaknya kecil, namun sebenarnya menumpuk selama berbulan-bulan. Yang berbahaya adalah, kemarahan ini jarang diarahkan dengan bijak. Seringkali ia keluar sebagai sindiran halus, tatapan dingin, atau kritik yang menyakitkan, dan efeknya justru kembali kepada diri sendiri. Lingkaran toksik itu membuat kita percaya bahwa kita sedang melawan orang lain. Padahal sejatinya kita sedang memanaskan bara yang berada di dalam dada sendiri. Energi yang seharusnya digunakan untuk fokus, produktivitas, atau inovasi, justru habis untuk mempertahankan emosi negatif yang tidak menyelesaikan apapun. Fenomena ini semakin diperparah oleh budaya kerja modern yang menekankan kompetisi ekstrem. Promosi menjadi tujuan utama, bukan kolaborasi. Penilaian kinerja seringkali lebih fokus pada siapa yang menonjol daripada siapa yang berkembang. Dan apresiasi jarang datang tanpa syarat. Dalam atmosfer seperti itu, kemarahan menjadi perisai, sekaligus senjata. Ia memberi ilusi kekuatan, seolah kita bisa melawan ketidakadilan. Tetapi sesungguhnya ia membakar energi kita dari dalam. Untuk keluar dari lingkaran ini, dibutuhkan kesadaran dan pengelolaan diri yang tinggi. Menyadari sumber marah, memberi jeda sebelum bereaksi, dan memilih komunikasi yang jelas dan konstruktif bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk ketahanan emosional. Lingkaran toksik akan selalu ada, karena orang dan sistem tidak sempurna. Namun, seseorang yang mampu mengendalikan api kemarahan akan mampu tetap utuh dalam menghadapi dinamika yang menekan. Ia tidak membiarkan bara di dalam membakar dirinya, dan lebih penting lagi, ia tidak membiarkan api itu merusak hubungan maupun reputasinya. Marah di tempat kerja modern adalah pengingat bahwa kita hidup di dunia yang menuntut banyak hal dari diri sendiri. Namun tanpa kesadaran, kita dapat menjadi korban dari api yang kita nyalakan sendiri. Maka, menjaga diri dari kemarahan bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga soal kelangsungan kesejahteraan emosional. Sebab bila kita membiarkan bara itu bebas berkobar, kita bukan hanya merugikan orang lain, tetapi yang paling pertama hancur adalah diri sendiri. Hati, pikiran, dan bahkan produktivitas yang seharusnya menjadi aset terbesar kita. Keluarga sering disebut sebagai fondasi pertama dalam hidup seseorang. Dari sinilah kita belajar cinta, rasa aman, dan cara memahami dunia. Namun, di balik kata keluarga yang hangat itu, tersimpan dinamika yang kompleks dan terkadang menyakitkan. Luka lama yang tak terselesaikan, pertengkaran, kritik yang tajam, ekspektasi yang tidak realistis, dapat meninggalkan bekas yang dalam. Dan ironisnya, ketika kita tidak menyadari atau tidak mengelola luka itu, kemarahan muncul bukan pada penyebab sebenarnya, melainkan pada orang-orang di sekitar kita. Marah dalam konteks keluarga
meski tampak sepele, seringkali adalah bara yang menumpuk dari masa lalu, yang perlahan membakar diri sendiri sebelum sempat menyentuh orang lain. Setiap orang membawa pengalaman masa kecilnya ke dalam kehidupan dewasa. Kata-kata orang tua yang terdengar sederhana saat kita kecil, kenapa tidak bisa seperti saudara lain? Atau ini semua salahmu? Bisa meninggalkan jejak yang membekas dalam batin. Ketika kita dewasa, luka itu tidak hilang begitu saja. Ia menunggu momentum untuk muncul kembali. Marah pada pasangan atau anak seringkali bukan sekadar reaksi terhadap perilaku mereka saat ini, tetapi pelepasan dari tekanan dan kekecewaan yang tertimbun bertahun-tahun. Dengan demikian, kemarahan keluarga bukan hanya konflik interpersonal, tetapi juga cermin dari luka emosional yang belum terselesaikan. Yang paling menyedihkan adalah pola ini sering diwariskan tanpa disadari. Anak yang tumbuh di tengah kemarahan atau kritik yang terus-menerus cenderung meniru perilaku yang sama saat mereka dewasa. Dengan begitu, lingkaran luka emosional berputar dari generasi ke generasi, seolah kemarahan menjadi warisan yang tak terlihat, tetapi selalu hadir. Disinilah kesadaran menjadi sangat penting. Marah tanpa pengendalian bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berpotensi merusak hubungan dan membentuk pola yang menjerat orang lain. Mengelola kemarahan dalam konteks keluarga membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Kita perlu menelusuri asal emosi yang muncul, mengidentifikasi luka yang memicu ledakan marah, dan memberi ruang bagi penyembuhan. Ini bukan proses mudah, butuh ketekunan, refleksi, dan terkadang bantuan dari pihak ketiga yang netral, seperti konselor atau terapis. Namun, menyadari bahwa setiap kemarahan yang dilepaskan tanpa kontrol hanya membakar diri sendiri adalah langkah awal yang paling penting. Kemarahan yang tidak dikelola juga merusak kepercayaan dan kedekatan yang menjadi inti dari hubungan keluarga. Kata-kata yang terlontar dalam amarah, walaupun sesaat, bisa meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Sedangkan kesabaran, pengendalian diri, dan empati mampu meredam api sebelum menyebar. Membangun lingkungan keluarga yang sehat, dan memutus rantai luka emosional. Akhirnya, marah dalam keluarga mengajarkan kita satu hal fundamental, bahwa sebelum kita menuduh, menghakimi, atau melukai orang lain, kita harus terlebih dahulu mengenali bara dalam diri sendiri. Marah yang tidak terselesaikan adalah api yang membakar dari dalam, dan jika tidak dikontrol, ia akan menghanguskan kebahagiaan, kedamaian, dan ikatan yang seharusnya menjadi sumber kekuatan hidup kita. Mengelola amarah bukan sekadar menjaga orang lain, tetapi menyelamatkan diri sendiri dari api yang kita nyalakan tanpa sadar. Dalam dunia modern, kita hidup di tengah arus informasi yang tiada henti, di mana setiap pencapaian, gaya hidup, dan keberhasilan orang lain terpampang nyata di layar gawai kita. Media sosial yang dirancang untuk menghubungkan dan menginspirasi, seringkali menjadi cermin yang menyoroti kekurangan kita sendiri. Melihat teman, rekan, atau bahkan orang asing meraih kesuksesan, menjalani kehidupan yang tampak sempurna, atau menikmati kebahagiaan yang kita impikan, sering memunculkan rasa iri dan ketidakpuasan. Dari rasa iri itu, kemarahan muncul, bukan pada orang lain secara langsung, tetapi pada diri sendiri. Marah karena ketinggalan adalah fenomena modern yang merusak lebih dari yang kita sadari. Kemarahan ini lahir dari perbandingan yang tak pernah adil. Kita cenderung membandingkan keseluruhan hidup kita dengan momen-momen puncak yang ditampilkan orang lain. Kita melihat foto liburan mewah, postingan promosi pekerjaan, atau keluarga bahagia, dan secara otomatis menilai kehidupan sendiri kurang, gagal, atau tidak cukup. Padahal, yang kita lihat hanyalah fragmen yang telah dikurasi, bukan kenyataan penuh yang dialami orang lain. Ironisnya, energi marah yang tercipta sering diarahkan ke dunia luar. Padahal sasaran sebenarnya adalah rasa frustrasi yang bersarang dalam diri sendiri. Dalam konteks ini, kemarahan menjadi api yang membakar jiwa dari dalam. Ia merusak kepercayaan diri, menggerus rasa syukur, dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu dalam hidup sehari-hari. Orang modern sering lupa bahwa perbandingan sosial hanyalah ilusi. Ia menipu kita untuk percaya bahwa kebahagiaan orang lain adalah tolok ukur kesuksesan pribadi. Akibatnya, kita membiarkan diri terperangkap dalam siklus tak berujung. Melihat, menilai, iri, marah, lalu mencoba mengejar, tanpa pernah benar-benar merasa puas. Yang lebih berbahaya, marah karena perbandingan sosial dapat memicu tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dorangen antak membuktikan diri, atau menyaingi orang lain,
bisa membuat seseorang mengambil keputusan impulsif, membeli barang yang tidak mampu, memaksakan diri pada pekerjaan yang melelahkan, atau bahkan mengekspresikan amarah pada orang terdekat. Semuanya adalah konsekuensi dari bara yang terbakar dalam diri sendiri, bukan dari kesalahan orang lain. Kita seperti menyalakan api dalam hati, berharap bisa membakar ketidakadilan yang kita rasakan. Padahal, yang tersisa hanyalah kepenatan, frustrasi, dan rasa kehilangan kendali atas hidup sendiri. Menghadapi kemarahan ini, memerlukan kesadaran dan refleksi mendalam. Perbandingan sosial tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi cara kita menanggapinya bisa diubah. Alih-alih marah dan iri, kita bisa belajar untuk mengapresiasi perjalanan hidup masing-masing, fokus pada pertumbuhan pribadi, dan menghargai setiap pencapaian yang telah diraih, sekecil apapun itu. Kemarahan yang tidak diolah hanyalah api yang membakar diri sendiri, sedangkan kesadaran akan diri, penerimaan, dan rasa syukur mampu meredam bara itu, mengubahnya menjadi energi yang membangun, bukan menghancurkan pada akarnya. Marah karena ketinggalan adalah pengingat bahwa pertempuran sejati bukan melawan orang lain, tetapi melawan pikiran sendiri. Orang yang mampu menenangkan diri di tengah derasnya arus perbandingan sosial adalah mereka yang menemukan kekuatan untuk hidup tanpa terus-menerus terbakar oleh api yang diciptakan oleh ilusi dan ekspektasi dunia modern. Menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari kemarahan yang tidak berguna dan menemukan kedamaian sejati dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan manusia, dalam bentuknya yang paling intim sekalipun, tidak pernah lepas dari emosi. Dalam cinta, terdapat kegembiraan yang murni, tetapi juga kemarahan yang sering muncul tanpa kita sadari. Banyak pertengkaran dalam hubungan bukan semata karena kesalahan pasangan, melainkan karena ego yang menuntut untuk selalu benar, atau karena harapan yang tidak diungkapkan dengan jelas. Ironisnya, kemarahan yang muncul ini seringkali justru merugikan diri sendiri lebih dulu, sebelum dampaknya terasa pada orang lain. Kita membiarkan bara yang ada dalam hati menyala, berharap bisa memaksa pasangan memahami atau berubah. Padahal api itu sejatinya membakar fondasi hati kita sendiri. Dalam kehidupan modern, tekanan terhadap hubungan semakin kompleks. Media sosial, perbandingan dengan pasangan lain, dan tuntutan untuk selalu bahagia membuat pasangan mudah tersulut emosi. Sebuah komentar yang terdengar sepele, gestur yang tidak sesuai harapan, atau kesibukan yang membuat waktu bersama berkurang, bisa memicu ledakan amarah. Namun, jika kita menelaah lebih dalam, seringkali amarah itu bukanlah reaksi terhadap pasangan, melainkan cerminan dari ketidakpuasan diri sendiri. Kita ingin diakui, dihargai, dicintai sesuai standar ego kita. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, kemarahan muncul sebagai mekanisme pertahanan diri. Yang perlu disadari adalah kemarahan yang tidak terkendali dalam hubungan tidak pernah menyelesaikan masalah. Kata-kata yang terlontar dalam amarah bisa meninggalkan bekas yang sulit dihapus, menimbulkan luka emosional yang dalam, dan merusak kepercayaan yang telah dibangun. Konflik yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan pemahaman, berubah menjadi medan pertempuran ego yang tidak ada pemenangnya. Kita sering lupa bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun atas dominasi atau kemenangan ego, tetapi atas pengertian, kompromi, dan empati. Mengelola kemarahan dalam cinta membutuhkan kesadaran diri yang tinggi. Sebelum meluapkan amarah, kita perlu bertanya, apakah yang muncul ini adalah reaksi terhadap pasangan atau bara yang telah menumpuk dari ketidakpuasan diri sendiri? Apakah kata-kata yang akan kita ucapkan akan membangun atau justru membakar? Mengambil jeda, menarik napas, dan menenangkan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah bijak untuk mencegah api ego menghancurkan sesuatu yang berharga. Yang paling menyedihkan, banyak orang menyadari hal ini ketika kerusakan sudah terjadi. Kata-kata yang terlontar dalam amarah, yang awalnya tampak ringan, dapat menjadi racun yang mengikis cinta perlahan-lahan. Sebaliknya, pasangan yang mampu menahan bara dalam diri, berbicara dengan jernih, dan memilih waktu yang tepat untuk mengekspresikan emosi, justru mampu menjaga hubungan tetap utuh dan membangun kedalaman yang langgeng pada akurnia. Marah dalam hubungan cinta bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tentang kemampuan kita menahan api ego agar tidak melahap diri sendiri. Ego yang tidak dikendalikan adalah bara yang membakar hati sebelum membakar orang lain. Dan hanya mereka yang mampu menyadari dan mengelola bara itu, yang mampu mencintai dengan bijaksana. Menjaga hubungan tetap hangat, bukan hangus oleh kemarahan yang sia-sia,
Di zaman modern, perbedaan pandangan politik bukan lagi sekadar debat intelektual. Ia telah menjadi medan emosi yang intens, di mana kemarahan seringkali menjadi bahasa utama. Politik identitas, yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan suara bagi kelompok yang terpinggirkan, kini kerap berubah menjadi arena pertempuran emosi. Individu merasa terancam, bukan hanya oleh kebijakan, tetapi oleh opini yang berbeda, oleh sudut pandang yang tidak selaras dengan keyakinan mereka, atau bahkan oleh keberadaan kelompok lain yang menuntut pengakuan. Dalam situasi ini, kemarahan muncul, bukan hanya terhadap pihak lain, tetapi terhadap diri sendiri. Terhadap ketidakmampuan kita memahami dunia yang semakin kompleks, polarisasi politik modern membuat manusia mudah tersulut. Setiap postingan, headline, atau komentar di media sosial dapat menjadi pemicu yang memantik bara amarah. Seseorang membaca opini yang bertentangan dengan keyakinannya, dan secara instan hati terasa panas, pikiran membela diri, dan jari siap menekan tombol balas dengan nada pedas. Yang paling ironis adalah, dalam proses itu, kita sering lupa bahwa kemarahan itu sendiri tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya membakar energi kita, meninggalkan kepenatan, stres, dan kelelahan emosional. Api yang menyala bukanlah senjata untuk menegakkan kebenaran, melainkan bara yang memusnahkan ketenangan batin sebelum menyentuh pihak lain. Polarisasi politik juga memperkuat ilusi bahwa semua pihak harus selalu menang, atau setidaknya dianggap benar. Setiap perbedaan pandangan diperlakukan sebagai serangan pribadi. Akibatnya, komunikasi menjadi sangat sempit. Ruang untuk kompromi atau diskusi sehat lenyap. Orang lebih sibuk menegakkan ego dan mempertahankan identitas kelompok daripada mencoba memahami perspektif lain. Dan ketika kemarahan kolektif menguasai, individu yang terjebak dalam lingkaran ini sering kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih, untuk meredam emosi, dan untuk menyadari bahwa dunia tidak sesederhana hitam putih. Yang paling berbahaya, kemarahan yang dipelihara dalam konteks politik identitas tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga diri sendiri. Tubuh bereaksi terhadap stres dan emosi negatif. Tekanan darah meningkat, tidur terganggu, pikiran menjadi kacau, dan kesejahteraan mental menurun. Kita membiarkan diri terbakar oleh api yang seharusnya tidak pernah dimiliki. Sementara itu, lawan yang dituju seringkali tidak menyadari atau bahkan tidak terkena dampak sama sekali. Bara itu hanya membakar hati kita sendiri. Menghadapi polarisasi membutuhkan kesadaran diri yang tinggi. Mengendalikan amarah bukan berarti menyerah pada ketidakadilan atau mengabaikan pandangan, tetapi memilih cara yang bijaksana untuk berinteraksi. Diam sejenak, memahami konteks, menimbang kata-kata sebelum bereaksi. Semua itu menjadi perisai untuk mencegah diri terbakar oleh api emosi yang tidak perlu. Seseorang yang mampu menjaga ketenangan dalam polarisasi bukan hanya melindungi diri, tetapi juga membuka kemungkinan dialog yang konstruktif dan perubahan yang nyata. Akhirnya, marah dalam konteks politik identitas mengingatkan kita bahwa pertempuran sejati bukan melawan pihak lain, tetapi melawan bara dalam diri sendiri. Api emosi yang tak terkendali selalu lebih dulu membakar kita sebelum berdampak keluar. Dan hanya mereka yang mampu menahan bara itu, memahami mekanisme ego dan emosi, yang mampu tetap utuh dalam dunia yang terbelah ini, serta tetap menjadi agen perubahan tanpa kehilangan ketenangan hati. Kemarahan, jika tidak dikelola dengan baik, bukan hanya berdampak pada hubungan sosial atau karier, tetapi juga menyerang tubuh kita sendiri. Dalam dunia modern yang bergerak cepat, tekanan dan tuntutan hidup terus meningkat, dan manusia seringkali lupa bahwa emosi yang tidak terkendali adalah racun yang bekerja diam-diam. Tubuh kita, meskipun tampak tangguh, sebenarnya sangat peka terhadap energi emosional. Setiap kemarahan yang dipelihara, setiap dendam yang tidak dilepaskan, setiap frustrasi yang disimpan, menjadi api yang membakar dari dalam. Tidak terlihat, tetapi efeknya sangat nyata dan merusak. Secara fisiologis, kemarahan memicu respons stres yang kompleks. Detak jantung meningkat, tekanan darah naik, otot menegong, hormon kortisol dan adrenalin dilepaskan dalam jumlah besar. Dalam jangka pendek, ini mungkin tampak sebagai respons alami tubuh, bahkan memberi energi untuk menghadapi tantangan. Namun, jika kemarahan menjadi pola permanen, tubuh menjadi seperti tungku yang terus membara tanpa istirahat. Sistem imun melemah, risiko penyakit jantung meningkat, tidur terganggu, dan kesehatan mental tergerus. Apa yang tampak hanya sebagai emosi sehari-hari, ternyata mengikis tubuh dan jiwa secara perlahan namun pasti. Selain dampak fisik, kemarahan yang tidak diolah juga menyerang kesehatan mental. Pikiran menjadi kacau,
fokus hilang, dan rasa cemas seringkali meningkat. Individu menjadi mudah tersinggung, sulit bersosialisasi, dan kehilangan rasa tenang yang sejati dalam dunia yang menuntut produktivitas, kreativitas, dan keterampilan multitasking. Kondisi ini bisa menghancurkan kemampuan seseorang untuk bertahan dan berkembang. Orang yang terbiasa membiarkan marah menguasai diri mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi tawanan dari emosi sendiri, terperangkap dalam lingkaran yang tidak pernah berhenti. Yang lebih ironis adalah, kemarahan itu jarang menyelesaikan masalah eksternal. Banyak orang percaya bahwa dengan mengekspresikan amarah mereka dapat mengubah dunia atau memengaruhi orang lain. Faktanya, efek yang paling nyata justru terjadi pada diri sendiri. Energi habis, kesehatan terkuras, dan kualitas hidup menurun. Marah yang dipelihara bukan alat untuk memperbaiki keadaan, melainkan api yang membakar kehidupan dari dalam. Mengelola kemarahan menjadi sangat penting. Kesadaran diri, meditasi, refleksi, dan teknik manajemen emosi bukan sekadar tips praktis, melainkan bentuk penyelamatan diri. Melepaskan kemarahan dengan cara yang sehat, melalui komunikasi yang konstruktif, olahraga, menulis, atau bahkan diam sejenak, membantu mendinginkan bara yang terus membakar. Mengendalikan amarah bukan berarti menekan emosi, tetapi belajar mengarahkannya, agar tidak merusak tubuh dan jiwa sendiri pada akhirnya. Kemarahan yang tidak dikelola adalah pengingat bahwa kesehatan mental dan fisik saling terkait. Kita bisa menghabiskan waktu untuk memperjuangkan dunia luar, tetapi jika diri sendiri terbakar dari dalam, semua usaha menjadi sia-sia. Tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan hati yang mampu mengelola bara amarah adalah fondasi untuk hidup yang utuh. Dan hanya dengan kesadaran itu, kita bisa memastikan bahwa api yang ada dalam diri bukan menghancurkan, melainkan menjadi pengingat untuk menjaga keseimbangan, kedamaian, dan kehidupan yang berkelanjutan. Di tengah arus kehidupan modern yang serba cepat, manusia sering merasa kehilangan pusat diri. Kesibukan, tuntutan, tekanan sosial, dan kompleksitas informasi membuat banyak orang hidup dalam ketegangan emosional yang konstan. Dalam kondisi seperti ini, kemarahan menjadi salah satu api yang paling mudah menyala. Panasnya dirasakan oleh diri sendiri sebelum berdampak pada orang lain. Namun, di balik dinamika emosi ini, muncul kesadaran baru, bahwa kemarahan, bila disadari dan dikelola, bisa menjadi guru, bukan musuh. Ia mengajarkan tentang batas, nilai, dan luka batin yang perlu disembuhkan, sehingga api yang sama bisa menjadi penerang, bukan penghancur. Spiritualitas modern tidak selalu terkait dengan ritual keagamaan atau praktik tertentu. Ia lebih menekankan kesadaran, refleksi, dan kemampuan untuk mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kemarahan dipandang sebagai sinyal, bukan sebagai masalah yang harus dihapus. Ia muncul untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal dalam diri yang belum diterima, bahwa ada ketidakadilan, luka, atau ekspektasi yang tidak realistis yang memerlukan perhatian. Namun, jika kemarahan itu dibiarkan menguasai, ia berubah menjadi api yang membakar jiwa, merusak hubungan, dan mengaburkan pandangan terhadap realitas. Orang modern yang sadar, spiritual memahami bahwa mengendalikan api kemarahan bukan berarti menahan diri sampai mati rasa, melainkan mengubah energi itu menjadi sesuatu yang produktif dan menyembuhkan. Meditasi, refleksi diri, journaling, atau sekadar diam dan menarik napas menjadi sarana untuk menenangkan bara dalam hati. Dengan demikian, kemarahan yang sebelumnya destruktif dapat bertransformasi menjadi cahaya yang memberi kesadaran, cahaya yang menunjukkan batas, menguatkan empati, dan membimbing tindakan bijak. Dalam pengertian ini, spiritualitas modern mengajarkan bahwa setiap emosi, termasuk kemarahan, memiliki tujuan jika kita mampu memahami dan mengarahkannya dengan tepat. Yang menakjubkan adalah pendekatan ini membuat manusia lebih resilient terhadap tekanan hidup modern. Dunia luar tidak selalu adil, orang lain tidak selalu bijak, dan ekspektasi tidak selalu realistis. Namun, ketika seseorang mampu menahan bara dalam diri, ia tidak lagi menjadi budak emosi. Ia mampu menghadapi konflik tanpa terbakar, menegakkan prinsip tanpa menghancurkan hubungan, dan bersikap tegas tanpa membiarkan amarah mendikte tindakan. Dengan kata lain, kemampuan mengendalikan api kemarahan adalah kemampuan untuk hidup seimbang. Walau dunia di sekeliling terus bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, pada akhirnya, spiritualitas modern mengajarkan kita satu hal fundamental. Api dalam diri bukanlah musuh yang harus dipadamkan dengan paksa, melainkan energi yang harus diarahkan. Ia bisa membakar jika dibiarkan liar,
tetapi juga bisa menerangi jika kita belajar mengelolanya. Marah hanyalah refleksi dari sesuatu yang belum kita selesaikan dalam diri. Dan mereka yang mampu menyalurkan bara itu menjadi cahaya adalah mereka yang menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk tetap tenang di tengah badai, tetap utuh di tengah dunia yang panas, dan tetap mampu memberi cahaya tanpa membakar diri maupun orang lain. Dengan kesadaran ini, setiap kemarahan yang muncul bukan sekadar ancaman, tetapi juga peluang. Peluang untuk introspeksi, peluang untuk pertumbuhan, dan peluang untuk menemukan kedamaian yang sejati di dunia modern yang begitu kompleks dan penuh tekanan. Pernahkah kita duduk sejenak dan mendengar detak jantung sendiri? Mendengar napas kita berganti-ganti di tengah kesibukan dunia yang tidak pernah berhenti? Di saat-saat itu, kita mulai menyadari satu hal. Energi terbesar yang kita miliki bukanlah yang berasal dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan seringkali, energi itu terbakar sia-sia dalam kemarahan, frustrasi, atau iri hati terhadap hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan ketenangan bukan lahir dari mengubah dunia, tapi dari mengubah cara kita meresponsnya. Marah hanyalah api yang membakar diri sendiri sebelum mengenai orang lain. Saat kita belajar menahan bara itu, memahami dirinya, dan meredakannya dengan kesadaran, kita menemukan satu hal sederhana namun kuat. Ketenangan batin yang sejati adalah pilihan, bukan kebetulan.